Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesehan Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di buffer atau bahas FR dari subscriber di part yang ke-11. Bagi teman-teman yang belum melihat di part 1 sampai 10, silahkan bisa dicek di playlist di bahas FR subscriber, itu sudah ada 10 video. Dan ini adalah bagian yang ke-11 sesuai dengan request teman-teman ya. Kak, tolong bahas soal-soal kemampuan numerik yang hitung dasar dong. Ada yang dapat banyak soal hitung dasar sampai 5 soal. Aku masih bingung Kak, besok lusa saya tes SKD. Sebelumnya terima kasih. Oke, banyak sekali teman-teman yang sudah DM di Instagram maupun di Telegram. Ini saya akan mencoba untuk membahas beberapa ya teman-teman ya, sampai nanti pelaksanaan SKD sesuai dengan jadwal teman-teman masing-masing. Nah, di sini adalah ada kemampuan numerik yang ditanyakan dan tentang hitung dasar. Jadi memang hitung dasar itu untuk CPNS kali ini itu juga banyak sekali yang kemarin sudah menanyakan, Kak, bahas lagi dong tentang penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Nah, seperti itu yang mereka tanyakan. Oke, di video kali ini akan kita coba bahas terkait dengan materi tersebut dan juga akan kita bahas soal-soalnya seperti apa. Nah, di sini akan saya sampaikan gimana cara menghitung dengan mudahnya. Oke, kita mulai saja ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Oke, kita langsung saja. Kali ini akan saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan dasar perhitungan atau operasi dari perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan ya. Oke, mungkin kalau teman-teman dari basic matematika mungkin sudah tahu ya tentang ini ya. Tapi mungkin yang dari basic bukan matematika mungkin perlu belajar lagi atau mengingat kembali materi seperti ini. Oke, ada yang namanya istilah Pipolondo, yaitu adalah singkatan dari Ping, Poro, lan Sudo. Nah, itu ya. Jadi ini isinya adalah Ping itu kali, Poro itu bagi, kemudian lan itu tambah, Sudo itu kurang gitu ya. Kali, bagi, tambah, kurang. Nah, di sini teman-teman nanti kalau misalkan ada suatu soal yang memuat perkalian, pembagian, penjumlahan atau pengurangan, maka di sini kita harus tahu dulu urutan pengerjaannya ya. Urutan pengerjaannya itu yang kita kerjakan yang pertama apa? Yaitu yang ada kurungnya, seperti itu ya. Jadi yang di dalam kurung itu adalah yang pertama kali dikerjakan, diingat-ingat ya. Kemudian yang kedua adalah perkalian atau pembagian. Ya, kemudian yang ketiga adalah penjumlahan atau pengurangan. Dan yang keempat adalah jika setingkat maka kerjakan dulu dari yang paling kiri, seperti itu. Oke, itu ya teman-teman ya. Kita langsung menuju ke soalnya saja. Oh, masih satu lagi ya. Ini kalau misalkan ada perkalian dua buah bilangan yang bertanda sama. Nah, itu akan menghasilkan bilangan positif ya. Jadi perkalian dua bilangan bertanda sama itu akan menghasilkan bilangan positif. Ya, di sini misalnya ini saya misalkan seperti ini, teman-teman. Jadi tanda positif tanda kurung itu saya ilustrasikan sebagai angka-angka positif ya, misalkan 1, 2, 3, setengah, kemudian 2/3 ya, atau kalau desimal 0,5 seperti itu ya. Kemudian yang negatif itu saya ilustrasikan sebagai bilangan yang negatif. Misalnya negatif 1, negatif setengah, negatif 0,2 dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini bilangan positif ketika dikalikan dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif. Bilangan negatif ketika dikalikan dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif juga, gitu ya. Ini tandanya sama, positif-positif hasilnya positif. Negatif-negatif hasilnya positif. Ini adalah perkalian. Nah, kalau perkalian antara dua bilangan yang berbeda tanda, misalnya di sini, ya pengurangan dikalikan dengan penjumlahan hasilnya negatif gitu ya. Kemudian positif dikalikan dengan negatif maka hasilnya adalah
negatif juga. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah cara mengalihkan suatu bilangan dengan bilangan yang lain. Dan ini berlaku juga teman-teman untuk pembagian dua bilangan. Nah, pembagian itu kalau positif dibagi positif berarti hasilnya positif. Negatif dibagi bilangan negatif hasilnya positif. Kemudian bilangan positif dibagi negatif hasilnya negatif. Bilangan negatif dibagi dengan positif hasilnya adalah negatif gitu ya. Oke, saya kasih contoh angka-angkanya dulu ya teman-teman ya. Oke, di sini positif dibagi positif contohnya apa, Kak? Ya, ini 5 dibagi 15 dibagi 5. Nah, ini kan sama-sama bilangan positif ya. Maka hasilnya pasti positif. 3 positif juga kan? Oke, kalau negatif contohnya gimana? Misalnya negatif 4 dibagi dengan negatif 2. Nah, 4 dibagi 2 berapa? 2. Negatif bagi negatif positif. Maka hasilnya adalah positif 2 gitu ya. Kalau contoh yang ini, oh sorry, ini pembagian tadi ya teman-teman ya. Oke, cut. Oke, kita kasih contoh. Lanjut. Oke, sekarang kita kasih contoh dengan angka ya. Misalnya ini tadi positif dikali bilangan positif. Nah, misalnya 5 kali 3 ya otomatis 15 gitu kan. Oke, kalau negatif kali negatif contohnya gimana? Misal negatif 2 dikalikan negatif 3. Nah, negatif kali negatif positif gitu ya. 2 kali 3 6. Nah, maka hasilnya positif 6 gitu ya. Nah, sekarang kalau contoh yang negatif kali positif, misalnya negatif 2 kemudian dikalikan 5. Nah, yang satu positif, yang satu negatif dikalikan, hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? 10 gitu ya. Oke, sekarang yang contoh satunya, misalnya 3 dikalikan negatif 1. Nah, bilangan positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. 3 kali 1 3 gitu ya. Oke, dan ini berlaku pula untuk pembagian ya. Tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Bilangan positif dibagi positif, misalnya 15 dibagi 5 ya. Berapa hasilnya? Positif 3 gitu ya. Terus kalau negatif dibagi bilangan negatif itu hasilnya juga positif. Misalnya negatif 6 dibagi negatif 3. Nah, negatif bagi negatif positif. 6 dibagi 3 2 gitu ya. Oke, positif 2 ya teman-teman ya. Nah, contoh yang ini misalnya ya. Contoh yang ini pembagian yang atas positif. Misalnya di sini 4 dibagi negatif 2. Yang atas positif, yang bawah negatif. Maka hasilnya adalah negatif. 4 dibagi 2 2. Nah, berarti negatif 2 gitu ya. Oke, kemudian contoh lagi yang ini. Misalnya ini ya. Negatif 6 dibagi dengan 3. Nah, yang atas negatif, yang bawah positif. Ya, pasti hasilnya negatif. 6 bagi 3 2 gitu ya. Oke, negatif 2. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, ini yang perlu teman-teman ingat. Jadi ini jangan sampai salah ya perkalian bilangan positif dan negatif seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita ke soal langsung. Oke, teman-teman kalau mau menjawabnya dulu boleh. Kalau sudah kita akan langsung membahasnya. Oke. Ya, tadi kita ingat urutan pengerjaannya apa teman-teman? Kita mulai dari tanda kurung, kemudian kali bagi, kemudian penjumlahan pengurangan. Nah, kemudian yang setingkat dikerjakan dari sebelah kiri gitu ya. Setingkat itu maksudnya gimana? Setingkat itu kalau ada perkalian dan pembagian itu setingkat, atau penjumlahan dan pengurangan itu namanya setingkat gitu ya. Nah, 1, 2, 3, 4 ini jangan sampai lupa ya. Yuk, sekarang nomor 1 ada tambah kurang bagi. Mana yang dikerjakan dulu? Yang dikerjakan dulu adalah pembagian dulu ya. Oke, maka di sini bisa kita tulis 6 ditambah 4 dikurangi 8 dibagi 4 berapa? 2. Oke, ya. Tinggal hitung aja. Penjumlahan pengurangan kerjakan paling kiri. Nah, gitu kan.
6 tambah 4 10 ya, kemudian dikurangi 2 berapa? 8 gitu ya. Gampang ya. Oke. Lanjut. 56 bagi 7 kali 4 tambah 2 kali 3. Mana yang dikerjakan dulu? Oh, bagi atau kali dulu. Ini ada kali, ada bagi, ada kali, ada tambah, ada kali. Kerjakan dari yang kiri gitu kan. Berarti 56 dibagi 7 dulu. Nah, berapa? Nih, 8. Yang lain nih ya, kali 4 ditambah 2 kali 3. Nah, yang dikerjakan mana? Yang kali dulu ya. Oke, berarti 8 kali 4 berapa? 32 ya, tambah 2 kali 3. Nah, ada penjumlahan, ada perkalian. Mana dulu yang dikerjakan? Perkalian. Berarti 32 ditambah 6 gitu kan. Berarti berapa? 38 gitu. Oke, mudah ya. Jadi kerjakan kali dulu. Kalau ada kali dan bagi, kerjakan paling kiri. Nah, ini kan paling kiri ini kan sebelah kiri maksudnya teman-teman ya. Paling kiri itu sebelah kirinya ya. Ada bagi, ada kali. Yang kiri yang mana? Oh, bagi itu sebelah kiri gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. 6 kurangi 4 dalam kurung, kemudian dikali 8 ditambah 54 dibagi 9. Mana yang dikerjakan dulu? Ya, betul. Di dalam kurung ya. Walaupun ini kali, ini kurang, tapi karena ini di dalam kurung itu urutannya adalah paling awal gitu ya. Oke, sesuai dengan urutan yang saya tulis di atas ini ya, teman-teman ya. Kurung dulu. Oke, berarti di sini 6 kurangi 4 itu berapa? 2. Kemudian baru kita tulis kali 8 ditambah 54 dibagi 9 ya. Nah, kalau di sini ada perkalian, pembagian, teman-teman kalau sudah terbiasa juga bisa langsung ini kali ini langsung tambah ini kali ini juga boleh ya. Intinya perkalian pembagian itu lebih dulu dikerjakan daripada penjumlahan gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Oke. 2 kali 8 itu 16. Kemudian 54 dibagi dengan 9 itu adalah berapa? Ini tambahnya tulis ya. Berarti 6 gitu ya. Oke, berarti jawabannya berapa? Jawabannya adalah 16 ditambah 6 yaitu 22. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, kerjakan dulu kurung kali bagi tambah kurang, kemudian baru setingkat. Pilih yang paling kiri gitu. Oke, paham ya? Gampang ya? Oke, lanjut. Sekarang kita latihan ke soal berikutnya. Nah, ini silakan teman-teman bisa dikerjakan dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya ya. Oke. Di sini min 5 ditambah min 4 ditambah min 8. Nah, ini gimana sih kok ada min ada plus? Nah, kita kembali ke ini tadi ya, perkalian dua buah bilangan. Kalau positif dikalikan positif atau negatif dikalikan negatif, hasilnya positif ya. Tandanya sama ya. Kalau positif ketemu negatif gini kali ya, ini positif ketemu negatif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, soal ini bisa kalian rubah dulu ya teman-teman ya. Oke, bisa dirubah gimana? Ini kan masih ada tanda plus, ini ketemu negatif, itu bisa teman-teman rubah jadi apa tadi? Positif dengan negatif jadi negatif, positif dengan negatif jadi negatif gitu kan. Maka soal ini bisa berubah menjadi min 5 dikurangi 4 kemudian dikurangi 8. Jadi ini melebur jadi negatif ya. Kemudian ini melebur jadi negatif gitu ya. Min 5, min 4, min 8 ya. Berarti negatif 5 dikurangi 4 berarti jadi negatif 9 ya. Kan semakin negatif ya. Kemudian dikurangi 8 lagi jadi negatif 17 gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Ayo lanjut. Sekarang ini teman-teman rubah lagi. Negatif ketemu negatif. Jadi apa teman-teman? Jadi positif. Nah, berarti soal ini bisa teman-teman ubah menjadi 7 ditambah 9 ditambah 10. Nah, gitu. Gampang ya. 7 tambah 9 itu 16 ditambah 10 berarti 26. Nah, gitu. Oke, bisa? Lanjut. Yuk. Nah, ini adalah perkalian ya. Negatif dikali negatif dikali negatif. Nah,
Oke, kita ini kan sama-sama kali, berarti kerjakan paling kiri dulu ya. Nah, negatif 8 dikali negatif 8 jadi berapa? 32. Tandanya apa? Positif, karena negatif kali negatif itu positif. Kemudian dikali negatif 20. Nah, bilangan positif dikali bilangan negatif hasilnya pasti negatif gitu kan. 32 kali 20 ya. Caranya adalah 32 dikalikan 2 berapa teman-teman? 64 tambahi 01. Nah, gitu aja. Berarti negatif 640 gitu ya. Paham ya? Lanjut. Latihan soal ketiga. Nah, ini ada yang dapat teman-teman kemarin ya. Makanya ini saya bahas ya, penjumlahan pecahan campuran itu yang sering ada. Oke, kalau penjumlahan seperti ini teman-teman nggak usah bingung. Bilangan ini bilangan besarnya ditambahkan dengan bilangan yang besar ini. Ini teman-teman kalau mau menjawab dulu silahkan lah ya. Kalau sudah dijawab kita bahas gitu ya. Berarti caranya gimana Pak? Oh ya 4 ditambah 1 5. Nah gitu ya. Baru kemudian 4 per 5 nya ditambah 1 per 2. Nah gitu caranya ya teman-teman ya. Bisa ya. Oke berarti gimana? Ini ngitungnya gimana? Nah, ini samakan dulu penyebutnya. 5 dan 2 itu jadi berapa? Ya jadi 10 ya. Maka di sini dikali 2, di sini dikali 5. Yang atas juga kali 2 kali 5 gitu ya. Oke, maka di sini 5 kemudian dalam kurung berapa ini? Kali 2, 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Kemudian setengahnya 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10 gitu ya. Maka hasilnya 5, 8 tambah 5, 13 per 10. Nah, gitu ya. Oke. Ya, ini kalau dijadikan pecahan lagi bisa. 13 bagi 10 itu kan ini ya dapat 1 sisanya 3 per 10 gitu ya. Nah satunya itu ditambahkan ke 5 maka jadi 6 3 per 10 gitu ya. Ya bisa dipahami ya. Kalau teman-teman mau pakai Pak jadikan pecahan biasa dulu, nah itu juga bisa, tapi ini lama ya nanti ya. Oke, ini tidak usah aja, kita pakai yang ini aja. Oke lanjut yuk nomor 2. 3 dikurangi 2. Nah, dihitung dulu berapa dapatnya? 1 gitu ya. Kemudian sisanya adalah 2 per 3 dikurangi yang pecahan 1 per 3. Nah, penyebutnya sudah sama. Ya, berarti ini 1. Di dalam kurung isinya adalah 2 kurangi 1, 1. 3-nya tetap gitu ya. Maka jawabannya 1, 1 per 3. Nah, gitu ya. Jadi yang angka besar dihitung dulu. Lanjut. Kemudian yang ini ya angka besar dihitung dulu. 2 tambah 9 tambah 3 berapa? 14 ya. 14 tulis 14. Yang di dalam isinya 1 per 3 ditambah 5 per 15 kemudian ditambah 1 per 5 gitu kan yang pecahan kan. Nah kemudian di sini disamakan dulu. Nah ini penyebutnya disamakan berapa? Ini karena ini 3, 15, 5 berarti yang paling kecil ya 15 gitu kan. Jadikan penyebutnya 15. Yang sudah 15 biarkan 15 gitu ya. Maka di sini kali 5, sini kali 5 ya supaya 15. Ininya supaya 15. Ini supaya 15 kali berapa? Kali 3. Ini juga kali 3. Maka hasilnya nanti adalah 14 dalam kurung 1 kali 5, 5. 3 kali 5, 15. Ditambah 5 per 15. Terus ditambah lagi 1 kali 3, 3 per 15. Nah udah 15 semua. Berarti 14 dalam kurung 5 kali 5. 5 tambah 5 tambah 3. Berapa? 13 per 15-nya tetap. Nah berarti hasilnya adalah 14, 13 per 15 gitu ya. Oke itu ya teman-teman ya. Lanjut sekarang kita masuk ke latihan berikutnya. Nah soal nomor 4. Nah ini juga ada kemarin yang menanyakan ini. Oke maka kita bahas. Nah kalau perkalian pecahan teman-teman itu gampang. Atas kali atas. Kemudian bawah kali bawah. Itu kalau perkalian diingat-ingat ya. Seperti itu. Oke berarti 2 kali 4 8. 5 kali 3
15. Dah selesai, ketemu gitu. Jangan bingung ya teman-teman ya. Oke, ini juga 1 kali 2, 2. 4 kali 7, 28. Nah, udah selesai. Kalau di pilihan ganda tidak ada, sederhanakan. Bagi 2 bagi 2. 2 bagi 2, 1. 28 bagi 2, 14. Nah, gitu aja. Selesai, oke? Bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, sekarang kalau pembagian itu juga gampang teman-teman. Teman-teman tinggal balik yang belakang. Ini kan 2/3 dibagi 4/7-an. Maka jadi 2/3 dikali 7/4. Jadi tandanya ini berubah jadi kali, ini dibalik. Dah gitu aja selesai. Perkalian pecahan gimana? Atas kali atas, bawah kali bawah. Ya, 2 kali 7, 14. Ya, 3 kali 4, 12. Dah selesai. Mau sederhanakan, bagi 2 bagi 2. Ya, oke, 7/6. Nah, gitu. Oke, bisa ya. Nah, ini yang nomor 4. Yang satu pecahan, yang satu bukan. Ya sama caranya. Jadi 2, baginya jadi kali, kemudian pecahannya jadi balik ya. 3/1. Nah, gampang banget ini. 2 kali 3. Jadi angka besar ini mengalihkan yang atas. 2 kali 3 berapa? 6/1. 6/1 berapa? 6. Nah, gitu. Gampang ya. Oke, lanjut. Yuk, kita masuk ke latihan nomor 5 ya. Di sini ada penjumlahan bilangan desimal ya. Oke. Di sini teman-teman kebanyakan kesalahan itu seperti ini, kemudian ditambahkan 0,3 terus dijumlah. Jadi 5, 2. Nah, komanya bingung kan? Nah, ini salah ya teman-teman ya. Jadi prinsip penjumlahan dan pengurangan itu adalah diperhatikan adalah letak komanya di mana. Itu harus setara, atas bawah harus setara. Berarti kalau menghitung seperti ini, maka 0,22 bisa dijumlahkan dengan 0,3. Ini loh, komanya itu atas bawah itu harus sejajar gitu ya. Nah, ini dijumlahkan. Ya udah, ini kok nggak ada angkanya, Pak? Ya udah turun aja. 2 ditambah 3, 5. Berarti 0,52 gitu. Gampang ya. Kalau yang ini berarti 42,12 dijumlahkan dengan 14,1. Nah, jumlahkan. Ya. 2-nya turun aja. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 4, 6. 4 tambah 1, 5. Dah ketemu gitu ya. Oke, yang nomor 3 teman-teman kerjakan. Kalau sudah kita bahas. Yuk. 3,91 dikurangi ya teman-teman ya. 1,382. Nah, kalau seperti ini gimana cara ngerjakannya? Ya. Yang atas ini nggak ada angkanya. Oke, kalau desimal nggak ada angkanya, kakak-kakak tambahin 0. Nah, gitu. Udah, iya langsung kerjakan aja. Dikurangi kan? 0 kurangi 2 tidak bisa. Pinjam 1 dari sini ya. Berarti 10 kurangi 2, 8. Ini tadi tinggal 0 ya. Pinjam lagi 1 ya. Berarti 10 kurangi 8, 2. Tadi 9-nya dipinjam 1, sisa 8. 8 kurangi 3, 5 gitu kan. 3 kurangi 1, 2 gitu ya. Jadi 2,528. Nah, gitu. Dah ketemu ya. Bisa ya. Jadi kuncinya dari penjumlahan dan pengurangan desimal adalah letak komanya seperti itu. Oke, lanjut sekarang. Nomor 6. Nah, perkalian. Nah, perkalian desimal. Jangan salah ya, teman-teman ya. Jadi perkalian ini kuncinya adalah simpan angka di belakang koma ya. Kuncinya di situ ya, di belakang koma ya. Simpan jumlah ya, simpan jumlah angka di belakang koma. Maksudnya gimana? Ya, misalnya ini 1,2 kali 1,4. Maka kita hitung angka di belakang komanya ada berapa? Ini ya. Di belakang koma kan ini ya, 1, 2. Ada 2 angka. Kita simpan dulu ya, ada 2 angka. Ya, berarti kita tinggal kalikan 12 kali 17 dulu aja. Nah, 12 kali 17 bisa ya teman-teman ya. Ini 14, ini 8, ini 12. Oke, berarti 402. Nah, 2,04. Nanti kalau saya kurang teliti ini dikoreksi ya teman-teman ya. Oke. Nah, sudah ketemu 204 ya. Tulis 204. Lah, komanya di mana? Ada berapa angka tadi di belakang koma? Ada 2. Berarti dihitung 1, 2, koma. Nah, berarti hasilnya adalah ini saya tulis yang jelas 2,04. Nah, gitu.
Oke. Nah, ini juga ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Simpan dulu. Sekarang kita hitung 8 kali 4. Ya, gitu aja. 8 kali 4 berapa? Ya, 32. Nah, komanya berapa? 2 angka di belakang koma. Berarti 1, 2, koma. Nah, depannya kasih 0. Gitu. Oke, gampang ya. Oke, pembagian juga sama teman-teman ya. Simpan komanya ya. Ini ada 1 angka di belakang koma kan. Nah, berarti 4 dibagi 2. Berapa? 2 gitu kan. Ya, jadi ngitungnya angkanya aja, komanya udah dibuang. 4 dibagi 2 saya tulis gini kan boleh ya teman-teman ya. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ada berapa angka di belakang koma? 1. Ya, jadi berapa? Ya. Berapa hasilnya? 2, ini kan 1 angka kan, berarti 0,2 gitu. Oke, bisa ya. Nah, kalau seperti ini ya, seperti ini gimana berarti teman-teman? 2,8 dibagi 0,7. Nah, ini kan pembagian ya. Teman-teman, kalau pembagian yang seperti ini geser aja komanya ya. Geser aja. Maka di sini komanya geser ke kanan 1. Ini juga geser ke kanan 1. Maka soal ini boleh ditulis 28 dibagi 7. Ya, langsung aja berapa? 4. Dah selesai gitu. Oh, sudah habis. Ya, oke. Dah, itu dulu ya teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Teman-teman silahkan komen ya supaya saya tahu teman-teman pengen apa sih yang dibahas. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share supaya bisa bermanfaat yang lainnya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.